Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Ika Lestari, NIM K75190111. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang kebijakan pendidikan inklusi dan implementasinya. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah kebersamaan untuk memperoleh pelayanan pendidikan dalam satu kelompok secara utuh bagi seluruh anak berkebutuhan khusus usia sekolah, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, sampai dengan SMA atau SMK. Sebagai solusi terhadap kendala sulitnya anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pelayanan pendidikan secara utuh di desa-desa dan daerah terpencil. Sistem inklusi ini memberikan kemudahan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari sekolah konvensional, di mana anak dilayani di sekolah umum yang terdekat dengan anak-anak normal sehingga anak dapat belajar bersama untuk mencapai kebutuhannya. Melalui pendidikan inklusi ini, diharapkan sekolah-sekolah reguler dapat melayani semua anak, terutama mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Yang kedua, landasan hukum kebijakan pendidikan inklusi. Layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus telah berkembang sejak lama dari sistem segresi atau SLB menjadi sistem integrasi atau terpadu, di mana anak berkebutuhan khusus diterima di sekolah reguler dengan penyesuaian kurikulum yang digunakan di sekolah tersebut. Selama ini, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih banyak diselenggarakan secara segresi atau di sekolah luar biasa dan sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Sementara itu, lokasi SLB dan SDLB pada umumnya berada di ibu kota kabupaten. Padahal, anak-anak berkebutuhan khusus tersebar tak hanya di ibu kota kabupaten, namun hampir di seluruh kecamatan atau desa. Adanya keputusan pemerintah dalam menetapkan program pendidikan inklusi didasari oleh adanya masalah tersebut dalam menangani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pelaksanaan pendidikan inklusi akan mampu mendorong terjadinya perubahan sikap yang lebih positif dari peserta didik terhadap adanya perbedaan melalui pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama dan pada akhirnya akan mampu membentuk sebuah kelompok masyarakat yang tidak diskriminatif kepada semua orang. Keberadaan anak berkebutuhan khusus di dalam memperoleh layanan pendidikan dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2. Kemudian ada TAP MPR RI nomor 4 tahun 1999 tentang GBHN. Kemudian ada Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Kemudian ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dan masih banyak lagi. Pemberian kesempatan bagi setiap anak untuk diterima di sekolah menjadi sebuah kewajiban, di mana pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk menyediakan kesempatan agar hak-hak ini terwujud. Perlu memfasilitasi agar setiap anak dapat belajar dengan tidak menjauhkan anak dari keluarganya. Salah satu caranya yaitu melalui pendidikan inklusi ini. Yang terakhir adalah implementasi kebijakan pendidikan inklusi. Untuk mengatasi kesenjangan dan diskriminasi bagi anak-anak berkebutuhan khusus, maka pada tahun 1999, pendidikan inklusi dipersepsikan sebagai model pelayanan pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus yang biasanya terpisah dengan temannya yang normal digabungkan pembelajarannya di sekolah-sekolah biasa. Pendidikan inklusi telah memberi kesempatan kehidupan baru bagi pelayanan pendidikan siswa-siswa berkebutuhan khusus, sehingga diharapkan melalui kebijakan-kebijakan yang ada, anak berkebutuhan khusus tetap bisa mendapat pelayanan pendidikan yang dapat dijangkau, baik dari segi ekonomi maupun sarana dan prasarananya.
Seperti kita ketahui bahwa sudah cukup banyak sekolah-sekolah reguler yang menerapkan sistem inklusi ini untuk melayani siswa yang tergolong berkebutuhan khusus. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa kebijakan pendidikan inklusi telah dilaksanakan atau diimplementasikan. Selain itu, untuk menghadapi siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler, calon guru menerima materi atau pendidikan tentang pendidikan inklusi pada jenjang kuliah sebagai bekal calon guru tersebut apabila sekolah tempat mengabdinya menerapkan sistem pendidikan inklusi. Sekian pemaparan materi tentang kebijakan pendidikan inklusi dan implementasinya. Semoga dapat dipahami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.